aku, ini adalah video pertama aku dan channel ini bakalan ngebahas tentang cerita-cerita horor yang bakal nemenin malam-malam kalian. Kali ini aku bakalan bahas tentang Endah. Nah, Endah ini tuh dia diganggu oleh sosok yang benar-benar menyeramkan ketika dia ini sedang menjalani kuliah. Kita langsung aja nih ke ceritanya. Karena apa? Karena bisa jadi ada fakta dalam cerita atau cerita ini adalah fakta. Jadi Endah ini tuh dia orang Bandung yang baru lulus dari SMA dan dia dinyatakan keterima kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, ketika orang tua Endah tahu anaknya keterima kuliah di Jogja, karena Endah ini berasal dari keluarga yang sederhana menengah, jadi orang tuanya berpikir gimana nih caranya biar Endah tuh nggak ngeluarin uang lebih untuk kuliahnya di Yogyakarta nanti. Alhasil orang tuanya itu menawarkan nih ke Endah, "Dah, kalau kamu tinggal nanti sama om dan tante, kamu mau nggak?" "Mau mah." Kenapa? Karena om dan tantenya Endah ini itu bener-bener baik banget. Om dan tantenya itu ada Om Adi dan Tante Nani. Om Adi itu adalah kakak kandungnya dari ibunya Endah. Dan kebetulan rumah dari Om Adi dan Tante Nani ini itu gak jauh-jauh banget gitu dari kampusnya Endah. Ditambah lagi, mamanya Endah tuh bilang supaya Om Adi dan Tante Nani ini dia ada teman di rumahnya. Karena apa? Karena Om Adi dan Tante Nani itu tidak memiliki anak. Mereka punya satu anak dulu. Namanya adalah Kak Pandu. Tapi Kak Pandu ini dia meninggal dunia ketika usianya masih 11 tahun karena kecelakaan. Singkat cerita, Sabtu pagi Endah diantarkan oleh kedua orang tuanya menuju stasiun karena Endah akan berangkat ke Yogyakarta menggunakan kereta api. 8 jam tempuh Endah untuk menuju Yogyakarta. Dan ketika sesampainya di Jogja, Endah langsung disambut hangat oleh Om Adi dan Tante Nani. Dan ketika mereka sampai di rumahnya, mereka mengobrol seperti keluarga, menanyakan kabar keluarga sampai tidak terasa waktu sudah mau maghrib. Dan Tante Nani pun memotong pembicaraan tersebut dan langsung mengantarkan Endah menuju suatu kamar. "Ini kamar Pandu dulu, Ndah. Sudah Tante bersihkan ketika Tante dapat telepon dari mama kamu kalau kamu mau tinggal di sini. Maaf ya kalau barang-barangnya sudah tua." Wajar banget kalau barang-barang itu sudah tua karena Kak Pandu kalau misalkan masih ada sekarang umurnya itu sudah menginjak 31 tahun. Jadi kamar itu sudah kosong sekitar 20 tahun dan kamar itu hanya diisi jika hanya ada tamu atau keluarga saja yang menginap. "Iya Tan, gak apa-apa. Makasih ya Tan, udah ngizinin aku tinggal di sini." "Iya Ndah, Tante yang makasih. Jadi Tante ada temen sama Om. Kamu udah Tante anggap anak sendiri." Dan malam pertama di Yogyakarta, Endah lewati dengan tidak bisa tidur. Karena apa? Endah di sana masih mikir nih, oh mungkin ini karena ini tuh perbedaan suhu nih. Karena kita bisa tahu kan, kalau Bandung tuh kan terkenalnya dingin, sedangkan Jogja itu sedikit lebih tinggi suhunya daripada Bandung. Jadi Endah di situ ngadep kiri, ngadep kanan, sayang nggak juga ya. Nah Endah tuh bingung, Endah aduh, kan kita juga gitu ya, kalau kita di tempat baru tuh pasti kita susah tidur karena merasa ini tuh beda banget dari keseharian yang kita lakuin. Jadi malam itu Endah tertidur walaupun sudah larut malam. Pagi hari Endah terbangun karena aroma makanan
yang datang dari dapur membuat Endah tergugah seleranya. "Dah, makan dulu. Semalam kamu langsung tidur, belum sempat makan." "Iya kan, semalam Endah kecapean banget dari perjalanan, jadi Endah langsung tidur." "Oh iya Endah, kalau kamu habis dari kamar mandi, jangan lupa dimatiin ya. Atau kalau kamu mau tidur, jangan lupa juga ya, dimatikan." Itu juga kan sunnah Rasul untuk mematikan ketika mau tidur. Kalian ingat bagian ini ya, dimatikan lampu sebelum tidur. Jadi emang kebiasaan keluarga Tante Nani itu memang seperti itu. Oh iya Tante, iya siap. Setelah sarapan dan merasa kenyang, Endah pun balik lagi nih ke kamarnya. Karena Endah ini memang pribadi, jiwanya tuh memang bersih, nggak kayak kita nih. Jadi emang jiwanya tuh bersih. Jadi ketika ngelihat kamar Kak Pandu itu tuh, Endah merasa, aduh ini harus dibersihin nih, ini harus ditata ulang nih. Dan Endah pun langsung beres-beres sampai menghabiskan waktu 3 jam untuk menata ulang dan supaya Endahnya tuh puas, oh iya udah ini udah sesuai nih sama aku gitu. Dan ketika kamar yang sudah sesuai harapan Endah barulah membuka kedua buah kopernya yang sudah Endah jinjing dari Bandung ke Yogyakarta. Belum dibuka-buka tuh dari semalam. Jadi Endah langsung buka si kopernya, laptopnya diberesin. Ketika Endah hendak merapikan baju-bajunya yang akan dimasukkan ke lemari kayu, di sana Endah menemukan patung kecil. Jadi itu tuh sejenis kayak souvenir, kalian tahu kan, kayak merchandise kayak kecil gitu. Dan patung tersebut tersimpan di pojok bawah kiri lemari kayu tersebut. Dan tanpa menggubriskan patung tersebut, Endah langsung mengambilnya dan membuangnya ke tong sampah. Yang dimasukkan ke dalam plastik, dia ikat, lalu dia buang. Dan teror ini pun dimulai. Dan saat pada malam hari seperti malam berikutnya, Endah juga susah tidur pada malam ini. Di sana Endah mikir karena memang masih belum terbiasa nih. Jadi Endah memutuskan untuk mendengarkan musik kesukaannya, ialah musik indie. Karena musik indie itu dia kayak tenang, santuy. Jadi Endah mendengarkan headsetnya itu dengan volume yang kecil. Ketika dia mulai menghayati lagunya, mulai masuk ke lagunya, tiba-tiba ada suara, "Rumahku, rumahku." Endah sontak kaget dan langsung melepaskan headsetnya. Endah di sana masih mikir positif nih, oh mungkin itu Tante Nani yang manggil. Tapi ketika Endah melihat sekitar kamarnya, tidak ada siapapun di sana. Dan setelah itu Endah langsung memasang lagi headsetnya dan menaikkan volumenya bahkan sampai full. Singkat cerita, pada malam berikutnya, waktu masih menunjukkan pukul 8 malam 20.00. Di sana Endah membuka laptopnya dan dia lagi stalking universitasnya. Dia lagi ketik, punya ketik. Dan tiba-tiba ada suara. Endah celingak-celinguk. Suara apa tuh? Lalu suara tersebut pun kembali ada. Dan suara tersebut seperti suara tikus yang sedang menyakar-nyakar lemari tua yang ada di kamar Endah. Awalnya Endah mengabaikan suara tersebut. Endah lanjut lagi tuh, ketik, stalking, scroll, sampai suara itu muncul lagi. Dan suara tersebut tidak berhenti di situ. Suara tersebut mengganggu Endah bahkan sampai setengah jam. Endah yang awalnya nggak keganggu, lama-lama
berisik juga nih. Jadi dia langsung keluar kamar dan memanggil omnya untuk mengecek lemari tua tersebut. Dan kalian tahu apa? Ketika Om Adi mengecek lemari itu, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di lemari tersebut. Bahkan tidak ada sedikit pun lemari itu seperti tergores oleh tikus atau apapun. Jadi lemarinya tuh masih bagus, masih utuh. Nah, besok Om cek lagi ya. Mungkin sekarang Om gak bener ngeceknya. Nanti Om sekalian pasang juga perangkap tikus ya, Ndah. Oh iya Om, makasih ya Om. Di sana Endah bener-bener bingung. Karena apa? Karena Endah mengira si tikus itu tuh ada di dalam lemari. Karena logikanya kalau misalkan si tikus itu ada di luar lemari, pasti bakal kelihatan sama Endah dong. Tapi Endah tuh bener-bener gak lihat apapun di luar lemari. Dan ketika dicek ke dalam lemarinya pun, Om Adi tidak menemukan apa-apa di dalam lemari kecuali baju-baju Endah. Di sana Endah mulai sedikit aneh, tapi Endah masih mendoktrin dirinya sendiri kalau oh mungkin ini tikus, tapi bukan lemari ini nih yang dicakar-cakar. Mungkin ada di atas plafon atau gimana gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, kejadian tikus nyakar itu lemari atau plafon atau apapun itu terjadi 3 hari berturut-turut. Hari-hari berikutnya Endah lewati tanpa terjadi suatu apapun sampai Endah masuk ke universitas idamannya tersebut. Dan ketika mulai sibuk dengan aktivitas-aktivitas kuliahnya, pada hari itu Endah pulang sore hari pukul 5. Di sana Endah bener-bener ngerasa capek banget karena aktivitas pada hari itu tuh bener-bener full banget di kampusnya. Jadi Endah ketika langsung datang ke rumah, langsung masuk ke kamar, Endah langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur secara terlentang. Dan Endah bahkan belum melepaskan kaos kakinya, belum melepaskan tasnya yang masih terselendang di bahu Endah. Endah pun langsung merebahkan dan sayup-sayup Endah tertidur terlentang saat waktu maghrib menjelang. Dan saat tertidur itu, Endah tuh bermimpi. Mimpinya tuh dia gelap, hitam, dan Endah tuh tahu kalau itu tuh dia mimpi. Jadi Endah tuh bingung gitu, aduh ini gelap, hitam, gak ada apapun, sampai tiba-tiba ada suara berbisik di telinganya, kembalikan rumahku, kembalikan rumahku. Dan suara berbisik tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah teriakan. Kembalikan rumahku, kembalikan rumahku, kembalikan rumahku. Gitulah kurang lebihnya ya. Dan ketika teriakan panjang terakhir suara tersebut, itu yang membuat Endah terbangun dari mimpi hitam gelap tersebut. Dan ketika Endah bisa membuka matanya, Endah merasakan kakunya seluruh tubuhnya. Ya, betul. Endah ketindihan. Endah sadar bahwa dia ketindihan, Endah langsung berdoa dalam hatinya dengan penuh kekhusyuan sampai Endah merasakan ada sentuhan di kakinya. Dan sentuhan tersebut Endah merasa aneh. Kenapa? Karena sentuhan tersebut seperti disentuh oleh jari jemari, tapi terasa tajam. Seperti kuku-kuku yang diseret dari ujung kaki Endah, mulai menjalar ke arah tubuh Endah, sampai tepat berhenti di leher Endah. Di sana Endah mengambil nafas yang sejak tadi ia tahan. Tapi ternyata tidak berhenti di sana. Endah tersadar bahwa helai demi helai ada rambut yang jatuh ke muka Endah secara cepat
sampai rambut tersebut menutupi semua pandangan Endah sampai pandangan Endah gelap. Dan ketika pandangan Endah gelap, Endah terbangun dari mimpi ketindihannya. Endah mengambil nafas yang sejak tadi ia selalu tahan-tahan, dan ketika Endah melihat jam yang ada di tangannya, waktu menunjukkan pukul 19.00. Endah hanya tertidur 1 jam lamanya. Tapi walaupun hanya 1 jam Endah bermimpi, Endah merasakan begitu lama waktu yang ia lewati untuk 1 jam tersebut. Singkat cerita, pada suatu hari ada acara di kampus Endah yang mengharuskan Endah pulang malam. Nah, kalian ingat kan dari awal aku bilang apa? Tentang kebiasaan tidurnya keluarga Tante Nani dan Om Adi ini? Iya, betul. Kebiasaannya adalah selalu mematikan lampu ketika hendak mau tidur. Dan untuk informasi tambahannya, jadi Endah itu dikasih kunci cadangan oleh Om Adi. Kalau Endah pulang malam kayak gini nih, jadi Endah nggak ganggu tidurnya Tante Nani dan Om Adi. Endah buka rumahnya, cetak. Dan ketika Endah nyalakan lampu ruang tamunya, tidak ada apa-apa. Dan Endah selangkah demi selangkah menuju ke arah kamarnya. Tapi langkah Endah terhenti ketika Endah melihat samar-samar di pojok kamarnya, di samping lemari tua tersebut, ada sosok berdiri dengan baju warna putih, rambut ikal yang panjang, dan dengan kuku-kuku yang panjang menjuntai sampai ke lantai. Seketika Endah langsung teriak sekencang-kencangnya, dan pandangan Endah pun langsung menjadi hitam. Di sisi lain, Om Adi dan Tante Nani yang terbangun karena teriakan Endah langsung keluar dari kamarnya dan melihat Endah tertidur di lantai. Endah pingsan seketika saat itu. Dan ketika Endah sudah mulai siuman, Endah nggak tahu itu pukul berapa, tapi yang pasti itu tuh masih malam. Endah menceritakan semua kejadian-kejadian yang telah ia alami. Endah menceritakan semua yang tentang ketindihannya, tentang cakar-cakaran di lemari itu, semuanya sampai kejadian yang barusan telah ia alami. Om Adi dan Tante Nani kaget seketika karena kenapa Endah baru menceritakan kejadian ini baru sekarang. Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Ternyata Endah merasa nggak enak kalau harus menambah kerepotan Om Adi dan Tante Nani. Karena kan Endah ini di sini udah numpang hidup gitu kan, terus harus direpotin masalah-masalah mistis. Dan tidak butuh waktu lama dari cerita Endah tersebut, pagi harinya Om Adi dan Tante Nani langsung membawa Endah ke orang pintar kenalannya Om Adi. Dan di sana orang pintarnya tuh mengatakan bahwa benar Endah ini diganggu oleh sesosok makhluk. Karena apa? Karena makhluk tersebut marah kepada Endah karena rumahnya telah dibuang oleh Endah. Iya, betul, rumahnya itu adalah patung kecil yang Endah buang ketika beres-beres kamarnya Kak Pandu. Dan di sana Endah menceritakan detailnya si patung tersebut, warnanya apa, ukurannya segimana, terus bentuknya seperti apa. Dan Tante Nani pun mengenali patung tersebut. Tante Nani pun bilang kalau itu adalah benar patungnya, bukan patung ya, merchandise gitu punyanya Kak Pandu waktu kecil yang udah lama hilang. Dan setelah Endah beberapa kali ke orang pintar tersebut, sedikit demi sedikit berangsur-angsur teror kepada Endah mulai berkurang, dan sampai sekarang pun alhamdulillahnya tidak ada lagi gangguan-gangguan kepada Endah. Di sana juga Om Adi menambahkan
Kalian ingat kan, Om Adi itu sempat masang jebakan-jebakan tikus ketika Endah ngadu gitu. Ada apa namanya itu? Oh, ada cakaran-cakaran di lemari. Tapi selama 1 minggu Om Adi pasang, itu nggak ada satupun tikus yang kena, guys. Ya iyalah, tikusnya bukan sembarang tikus, Om Adi. Sebenarnya banyak banget ya pesan moralnya. Salah satunya kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan kita menemukan barang di suatu tempat yang memang bukan buat kita, alangkah baiknya kita konfirmasi dulu ke yang punya rumah gitu. Ini punya siapa? Ini punya tante atau bukan, dibuang atau disimpan gitu kan. Yang kedua juga memang kalau barang-barang setahu aku barang-barang kayak patung, kayak lukisan, kayak boneka itu memang disenangi sama makhluk-makhluk halus ya. Begitulah cerita dari Endah. Sekarang Endah udah lulus kuliahnya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ceritanya bisa nemenin kalian dan menghibur kalian. Kalau kalian suka ceritanya, langsung aja klik like-nya, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga subscribe. Oke, sampai jumpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah.